Selamat datang mahasiswa Humas. Selamat datang. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Was, Bu Ona makasih banyak udah mau hadir di sini sama saya. Ya, Mas Paul yang luar biasa. Waduh. Terima kasih juga sudah banyak dibantu. Siap. Kita sekarang akan kuliah pengembangan kepribadian pertemuan berapa, Bu? 2. Kedua. Nah, Bu Ona nih sudah hadir dengan sangat luar biasa, dress up secara profesional. Karena ini kita akan membahas tentang professional image. Bagaimana seorang PR menampilkan citra profesionalnya. Begitu ya, Bu ya? Penting sekali itu. Penting sekali. Jadi udah ada contohnya, nanti teman-teman akan dikulik nih sama saya Bu Ona. Gimana caranya supaya bisa terlihat seperti Bu Ona. Selalu profesional setiap ke kantor gitu ya, Bu ya? Harus itu. Ya, harus. Karena itu cara menghargai orang lain. Betul. Cara ibu menghargai kalian. Nah, itu banget. Jadi tolong pay attention betul dengan mata kuliah ini karena kita akan explore bagaimana caranya untuk terlihat profesional. Tapi sebelum itu Bu Ona, mungkin dikasih teaser dulu, kisi-kisi dulu teman-teman itu. Apa sih yang bisa dibilang profesional? Yang profesional itu Ya. intinya ada 3. Ya, Yang pertama tentang pendidikan, Pendidikan. ya kan? Kemudian keterampilan, keterampilan. dan pelatihan. Jadi Pelatihan. harus ada pelatihan kompetensi khusus Ya. yang menunjukkan kemampuan dia yang memang itu menjadi sebuah standar. Oke. Maka perlu ada sertifikasi. Sertifikasi. Jadi yang namanya profesional itu adalah yang tadi ada kualifikasi pendidikan tertentu ya Bu ya. Iya betul. Terus harus skillful, terampil, dan keterampilan ini akan diujikan nih lewat pelatihan yang menelurkan sertifikat profesi. Jadi yang bisa dibilang profesi yang harus profesional itu apa aja, Bu? Ada dokter. Dokter. Ya kan? Untuk praktek kan harus tersertifikasi dulu ya Oke. kan. Apalagi dia menangani banyak orang. Betul. Kemudian lawyer. Lawyer. Siapa tadi yang terkenal? Hotman Paris, Bu. Iya. Wah. Dengan berliannya ya. Betul. Berapa miliar itu Yang ya. mahal itu. Ya. Kemudian ada lagi akuntan. Akuntan. Kita juga, dosen juga tersertifikasi, harus dong. Saya tidak, Bu. Sebentar lagi. Oh iya, Bang. siap. Pasti menuju ke sana. Amin. Ya, kita tunggu nanti. Ya. Amin. Kalau PR, Bu? PR juga iya. PR sama, juga sama. profesi yang harus profesional. Betul. Dan harus iya. certified ya, Bu? Iya, iya. Jadi, nah yang tadi dibilang Bu Ona, profesi-profesi itu banyak sebenarnya yang kita sebutin tadi contohnya doang. Nah, kalau teman-teman ketemu akang-akang yang jualan batagor, itu tidak bisa dibilang tidak bisa bilang profesi ya, Bu ya. Iya, memang dia pedagang sih, Betul. Jadi tidak dituntut untuk punya kualifikasi-kualifikasi tadi. Cuman Cara kalau mau goreng, ya. bener, Sertifikasi goreng goreng. batagor, sertifikasi motong mentimun gitu, itu nggak ada. Tapi kalau dia mau profesional boleh dong, Bu. Iya. Jadi harus bagaimana dia menampilkan, Hmm. ya menampilkan dagangannya, menampilkan sajian makanan. Seperti kalau di hotel itu kan barang yang kadang sederhana tapi tampilan di piring sudah menarik sekali, orang jadi lapar, pengen makan apa sih itu, Betul. rasanya bagaimana. Nah, ini Betul. penting. Packaging menjadi sesuatu yang penting termasuk diri kita. Termasuk diri kita. Iya. Karena ada yang bilang, Bu, wah, gak penting itu tampilan, yang penting itu adalah isinya. Menurut Ibu gimana? Enggak juga. Kalau memang perfect ya dua-duanya. Tampilan oke, ini penting. Nah, oke. Ini contoh nih ya. Ketika ibu di sebuah jolly sengaja nih, jadi Ya. 2 kali saya ketemu dengan pakaian ya seolah kita nggak punya uang, seadanya. Kira-kira pelayanan juga beda, karyawan melayan ya hanya dilihat siapa sih, cuman gitu aja. Ah. Tapi begitu ibu ganti kostum nih, suatu hari saya kesana lagi. Memang sengaja sih saya pengen tahu responnya Iya. waktu itu ya, kan ada teori of improvement ya, Betul. dia panggung sandiwara Iya. kan ada. Nah begitu ibu tampilan dengan tampilan berbeda, maka aduh pelayan bagus banget, bahkan sampai diminta nomor handphone. Waduh. Ya nomor handphone, kemudian ada permen dikasihkan. Aduh dikira saya banyak uang, padahal juga nggak beli, cuma lihat aja. Jadi kadang impresi pertama tuh dari tampilan ya, Bu. Iya, Makanya iya. menjadi penting. Sama deh Mas Fauzul, Ya. waktu punya pacar pertama kali apa dulu yang dilihat? Oh iya, kecantikannya dulu, Bu. Iya, tampilan dulu. Tampilan dulu. Ya, baru nanti lain-lain ya nggak? Jujur gitu kan? Kalian Bener. begitu kan? Kalian juga gitu kan? Yang Lihat sudah pacar punya. yang sudah Yang punya sudah nih. punya dong. yang belum deh kalau naksir misalkan Iya. sama orang lain pasti Tampilan looks-nya dulu. Iya, apa yang dia Betul. lihat gitu. Yang dia lihat selain dari tampilan cara mereka berpakaian, fisiklinya juga tentu saja. Bener. Ini, ya. Jadi yang namanya Punya. tampilan atau Biasa. outer beauty itu bikin orang lain juga level kenyamanannya ya, Bu ya, yang akan beda. Kalau kita dress up-nya baik, Iya.
orang lain lebih nyaman ngobrol sama kita. Kebalikannya kalau kita ngasal tampilannya, kadang orang males ya Bu ngobrol lama-lama. Iya, betul. Jadi kan itu kan menyenangkan orang juga, dapat pahala lu. Dapat pahala. Mulai sekarang berpenampilanlah lebih baik ya teman-teman, utamanya kalau ke kampus, karena kita akan latih kalian untuk siap jadi seorang PR profesional. Selain tampilan Bu, yang penting lagi untuk menjadi seorang profesional apa? Jadi kalau tadi kan kita sudah berbicara tentang tampilannya cukup banyak ya. Outer ya Bu ya. Dari outer, bagaimana kita berpakaian, kemudian merapikan diri, ya paling tidak segar dilihat orang. Betul. Kan artinya apa, kita juga menghargai orang lain dari situ. Ya. Ya kan, misalnya kita ke undangan, pakaiannya ya nggak nyaman gitu kan. Ini siapa sih tamunya? Kan orang akan berpikir sampai ke sana. Iya. Ya. Tapi kalau ini kok menarik, menyenangkan, orang akan langsung lihat. Kesan pertama begitu menggoda. Nah itu ya, iklan bukan begitu, iklan bukan begitu kan. Nah ini juga ketika kita sudah berbicara tampilan harus diimbangi dong dengan inner beauty. Inner beauty. Ya, ada di sini. Penting Mas Fauzi itu. Kalau kita lihat Bu Ona nih inner beauty-nya terpancar Bu. Apa sih Bu tipsnya? Aduh, yang jelas kita harus banyak ikhlas dan bersabar. Satu hal, selalu bisa menyenangkan orang lain. Betul. Kebahagiaan ibu adalah bisa membahagiakan orang, itu luar biasa. Jadi sesuatu yang bagaimana inner itu muncul karena itu dari perilaku kita, tutur kata kita, bagaimana kita bisa membantu orang lain. Nah ini menjadi penting ya inner itu. Ya. Nah kalau Bu Ona kan ini terkenal sebagai ibu fisik nih gitu kan, tidak pernah marah. Kalau sering marah itu mempengaruhi inner beauty nggak Bu? Betul sekali ya, itu memang bagaimanapun juga kita harus bisa ini memanage emosi kita. Iya. Kalau pengen marah cuma bisa. Bener. Bisa banget, tapi bagaimana kita mendewasakan diri, memanage supaya tidak marah. Karena apa? Kalau marah itu rugi dong. Rugi Bu, kenapa Bu? Karena apa? Satu, kata orang tua, jangan suka marah, karena cepat tua. Cepat tua. Iya betul, betul Bu, orang tua bilang itu. Kalau Ibu Ona suka marah, cepat tua, kasihan dong suamiku. Aduh, kasihan Pak Dokter. Kan pengennya cepet muda terus ya. Iya. Nah dengerin tuh teman-teman. Jadi kontrol emosi penting supaya nggak meledak-ledak karena mempengaruhi inner beauty ya Bu ya. Dan marah itu kan ketegangan otot luar biasa ya. Ini kan buat cepet tua karena itu tegang ototnya. Kemudian ada yang mengatakan marah itu seperti kita tidak makan berapa piring. Aduh. Ya kan, kusem ya Bu? Iya kan kita jadi lapar. Kalau puasa kan jelas ya, memang ada tujuannya dan untuk beribadah. Tapi kalau marah itu energi yang dikeluarkan itu seperti 3 atau 6 piring. Aduh sayang banget. Jadi kita sehari nggak makan gitu ya? Iya. Atau 2 hari nggak makan? Jadi kelihatannya pucet, lesu ya Bu? Iya. Kusem gitu. Betul. Aduh sayang banget. Jadi mulai sekarang coba kontrol emosi, dikurangi marahnya gitu lah. Bukan berarti nggak bisa tegas ya Bu? Beda, tegas dengan marah itu beda. Ya. Kalau marah itu kan betul-betul ya kadang tidak terkontrol. Tapi kalau ketegasan kan ada tujuannya. Bisa begini. Ini contohnya. Ada bapak-bapak nih ketika ibu dulu jadi praktisi PR zaman dulu. Nah, kadang-kadang kan biasa kalau ngomong kan ya tidak pas, ibu dengar tidak pas, sehingga ibu harus tegas di situ. Saya sampaikan, maaf ya Pak, Bapak masih punya iman kan? Dengan senyum, padahal hatinya pengen gitu ya. Itulah karena apa di situ? Bapak masih punya iman? Karena apa? Karena di sini ibu sebagai apa? Wakil dari sebuah lembaga. Betul. Nggak bisa dong marah-marah sendiri. Salah satu kredibilitas kita juga. Betul. Ya. Kalau kita marah kan menunjukkan bahwa Bu Ona tidak bisa menjaga emosi dengan baik. Benar. Walaupun ada yang mengatakan, aku nek wis nesu puas. salah banget itu, hindari itu. Nah, dan yang kedua bahwa saya menjaga juga perusahaan kami. Betul. Lembaga. Betul. Jadi bukan sendiri. Jadi memang ketika jadi seorang profesional tuh ada standar yang harus dijaga ya. Iya, betul. Kredibilitas gitu tadi, selain itu akuntabilitas gitu, kejujuran kita, bagaimana kita obey terhadap aturan gitu kan, nurut ke aturan yang ada gitu. Bu Ona menunjukkan bahwa ketika dia jadi PR, lo aturannya nggak harus kayak gini. Kalau ada yang mau ngajak nggak bener, bisa ditegaskan tanpa nesu-nesu ya Bu ya. Oh, cuma nesu-nesu. Nah, akhirnya mereka akan menghormati kita. Iya. Justru menghormati kita ketika kita bisa berbicara dengan tegas. Bisa mengatur emosi kita, bahkan bisa meluruskan yang salah. Ya, nanti respect ya Bu. Iya, betul. Tadi outer beauty udah, inner beauty udah. Ada lagi nggak Bu? Inner beauty tadi jangan lupa Mas Fauzi. Gunakan tutur kata bahasa yang bagus. Santun. Ya. Yang santun, maka
jadilah kamu nanti alumni Humas yang cerdas dan santun. Santun. Itu wajib itu. Ya. Benar. Inner beauty, outer beauty, apalagi Bu yang bisa bikin professional image Yang kita tidak keluar? kalah adalah motivasi. Motivasi. Kalau Gimana kita, tuh Bu? ya kita kan bicara pengembangan kepribadian. Kita kembangkan berarti ada berubah. Ya. Berubah kan tidak harus dari tidak ada menjadi ada. Betul. Ada yang sudah ada baik menjadi lebih baik dan Ya. kita kembangkan menjadi baik. Pribadi yang sudah baik kita kembangkan menjadi lebih baik. Oke. Tentu saja dari ada beberapa motivasi kan di situ. Seperti kalau dari Hart Maslow ya, Maslow, kan ada ya. tingkatan. Ada tingkatan. Ada 5 tingkatan itu ya. 5 ya. Iya, iya. Nah itu kita 3 dulu ya. 3 dulu. Oke. Yang pertama adalah kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar. Nah, kalau sudah kenyang, sudah punya baju yang bagus, kemudian rumah juga sudah nyaman untuk Ya. ditinggali, kan itu kebutuhan dasar kita. Betul, ya. Sudah terpenuhi, harapannya nanti akan meningkat keamanan. Betul. Ya kan? Kebutuhan dasar penuh, keamanan. Iya, keamanan itu menjadi penting, Hmm. penting banget karena kita akan tidak nyaman apabila kita keluar rumah tidak aman. Ya. Ya kan? Kita akan melakukan sesuatu tidak aman. Ya. Tapi kalau sudah kenyang biasanya aman akan muncul. Oke. Orang kenapa banyak tidak aman? Karena ada tidak terpuaskan, terutama salah satu kebutuhan dasar. Oke. Sandang, pangan, papan. Walaupun kalau kita sudah menuruti hawa nafsu, Ya. kenapa menjadi tidak aman? Karena keinginan yang berlebih yang Benar, itu bukan Bu. haknya. Ya, betul, kan? betul, betul. Ya, jadi kalau sudah aman, ada satu lagi, yaitu apa? Butuh dicintai. Dicintai. Ya. Kita sebagai makhluk hidup kan ada individu juga sebagai makhluk sosial. Sosial. Maka kita butuh orang lain. Kita butuh dicintai orang lain, Ya. dihargai oleh Betul. orang lain kan begitu kan? Ya. Dan tentu saja sama dengan Mas Fauzul ketika punya pacar butuh apa? Butuh dicintai. Iya, nanti kalian akan merasakan itu luar biasa. Betul. Untuk kalian yang belum punya, ya nanti bersabar Tunggu ya. dulu ya, Tunggu dulu ya. sabar ya. Jadi sudah ya Bu ya. Iya. Yang pertama kebutuhan dasar berupa dicintai, termasuk karena kita manusia. Lalu apa lagi Bu motivasi itu? Ya motif kan banyak ya. Ya. Ada bagaimana pengembangan diri, pengembangan diri bagaimana kita diakui oleh orang lain. Oh, itu kan? dia. Supaya ekstensi kita itu betul-betul bisa dihargai. Kita bisa memunculkan ekstensi kita kalau kita memang berprestasi. Oh, berarti eksistensi ya Bu? Iya, Aktualisasi ya Bu? aktualisasi itu juga penting ya, perlu disampaikan. Dengan prestasi tentunya. Iya, prestasi ya. Bukan sensasi ya, Bukan, Anda ini. jauh jadi yang seperti sensasi kan beda lagi. Benar. Nampaknya kan nanti bisa sembarangan ya, tapi kalau Benar, Bu. betul prestasi kan itu diakui oleh orang, dan prestasi itu yang menilai kan orang lain. Benar. Nah, itu dia tentang motivasi. Jadi 3 dulu ya Bu? Iya, 3 dulu. Yang penting itu adalah kebutuhan dasar, lalu kebutuhan akan dicintai, dan aktualisasi. Nah, teman-teman sebagai seorang profesional harus tahu bahwa ini nih kebutuhan dasar manusia. Iya. Jadi ketika menghadapi publiknya, ini dipakai. Iya. Iya kan? Kita tahu publik kita ingin dicintai karena kita juga ingin dicintai. Iya. Lakukanlah itu dengan self excellence gitu kan. Betul ya. Siap menolong, Siap siapapun. menolong, Ya, dengan ikhlas gitu. tentu saja. Ikhlas, Bu, Ikhlas benar. nanti kan kita akan mendapat kebahagiaan. Betul. Ya, Aktualisasi, kita senang, kita berprestasi, kita kasih itu ke publik kita. Dengan prestasi kita bisa membawa publik kita ke arah yang lebih baik. Kalau jadi PR tuh harus kayak gitu. Iya. Jadi bukan hanya isinya sensasi terus aduh Mas Puzo, ada jauh yang ya, lupa Bu. tadi. Apa, Mau Bu? ngasih contoh tadi. Gimana, ketika Bu? Berpakaian tadi ya. Mm-mm. Nah, ini ada sebuah perusahaan besar tadi belum Ibu contohkan ya. Oh iya, iya. Oh, ya, Kenapa, ini, Bu? Ini loh, ketika di situ ini ada perusahaan yang akan presentasi. Tadi Mm-mm. belum ya? Iya, iya. Nah, Oh iya, belum. Iya, Iya. akan presentasi itu sebuah perusahaan periklanan yang Mm-mm. cukup nasional itu ya. Oke. Besar, kemudian ada anak buahnya PR-nya akan presentasi itu melihat pakaian mungkin tidak ya kurang Kurang oke menarik ya, Bu, ya, ya? kurang oke, langsung beri uang 4 juta. Bayangkan, 4 juta. 4 juta itu kalau untuk Bona bisa satu almari ya. Nah, itu untuk apa? Untuk penampilan, bahwa kredibilitas mereka salah satunya ekstensi mereka juga dari sisi penampilan. Jadi betul, terbukti. betul. Ya, terbukti kenapa sampai dengan rela mengeluarkan uang sebesar itu. Dadakan ya, Bu? Iya, langsung suruh beli baju baru boleh presentasi. Hmm. Siapa sih yang nggak mau banget. Itu menunjukkan bahwa pentingnya outer beauty ya, Bu Iya, ya. iya. Kamu boleh pintar tapi ketika penampilanmu tidak menunjukkan representasi perusahaan yang bonafit gitu, Iya. maka rugi juga. Iya. Dan yang jelek kan bukan nama pribadi kita Betul, sebagai PR ya, Bu. Betul sekali ya. Tapi yang jelek nama perusahaannya. Jadi itu menunjukkan pentingnya outer beauty. Nah, karena tadi kita udah ngomong tentang outer beauty, inner beauty, motivasi, kita pengen bedah satu-satu nih, Bu. Outer beauty dulu deh ya. Jadi tadi Bu Ona udah cerita
case-nya udah ada real gitu, bagaimana pentingnya outer beauty di sebuah perusahaan, kita akan coba gali dari Bu Onah nih, bagaimana sih Bu dress up secara profesional itu? Oke, jadi yang paling utama adalah kita bisa menyesuaikan diri lingkungan. Nah, Kebutuhan lingkungan apa, kita ikuti itu. Ya, jadi jangan sampai ini loh bajuku yang paling bagus, yang paling aku suka. Ternyata itu tidak cocok ketika dipakai ini, jangan. berarti Iya. berhubungan dengan corporate culture ya Bu? Culture, iya. Oke. Yang lain pakai baju kasual, memang seperti itu gaya Iya, stylenya iya. perusahaan. Kamu pakai baju batik yang rapi, yang pakai sepatu cetak tinggi, ya beda. Beda. Jadi harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan di Betul, itu. betul. Kita bisa menyesuaikan itu. Setelah kita menyesuaikan diri, selanjutnya mungkin berilah yang terbaik ya Bu. Nah, itu nomor satu. Berilah yang terbaik untuk orang lain. Pakaianmu yang terbaik, pakailah itu. Tunjukkan supaya apa? Supaya itu kamu ada penilaian. Hmm. Image itu ada di situ yang menilaikan orang lain. Oh, ternyata dia akan seperti ini. Sama mungkin ketika orang akan melihat, oh Bu Onah dari belakang tuh sudah tahu, oh itu Bu Onah, oh itu Mas Fauzul, ya Iya. kan? Oh, karena sudah tahu kebiasaan dari Betul. sisi penampilan Betul. itu. Nah, harapannya penampilan itu yang terbaik untuk kalian, karena itu salah satu cara menghargai orang lain. Itu dia. Dan nggak perlu mahal kan Bu? Nggak harus, tapi ini rapi dan sesuai dengan lingkungan tadi. Betul. Jadi itu teman-teman, ikutin corporate culture yang ada. Kalau nanti kamu kerja, sesuaikan, lalu kasih outfit terbaik kamu saat ngantor gitu loh, supaya orang lain juga senang lihat kita ya Bu. Iya, betul. Nah, tadi udah dikasih tahu tuh bagaimana dress up professionally. Sekarang yang nggak kalah penting Bu, anak-anak kita ajarin basic bisnis attire ya Bu ya. Ada apa aja sih bisnis attire ini? Apa tuh Bu Onah yang Jadi pertama? ada professional dress. Wah, itu yang seperti ibu pakai. Nah, ini contohnya real. Ini ibu sengaja pakai ini ya, padahal juga biasanya kan enggak. Tapi karena ini memang untuk kebutuhan. Untuk kebutuhan. Memberi contoh pada kalian. gitu. Betul. Jadi bagaimana kita harus professional dress, kan itu ada beberapa macam nanti Betul, ya. betul. Ada PHD. Mm-mm. Apa tadi PHD itu ya? PHD apa Bu? Pizza Hut delivery apa gimana? Pakaian harian. Oh, pakai lengkap. dinas harian ya Bu ya. Pakaian dinas harian. Ya, PDH. Pak PDH ya, PHD ya. PDH, Namanya Pak. pizza terus ya. PHD Pak Prayuni Bu. PSD. PSD ya. Oh iya, pakaian harian lengkap, Ya. pakaian sipil lengkap. Ya. Itu kan yang pakai jas, berdasi, itu Betul. kan sipil lengkap. Ya. Kemudian pakaian dinas harian. Benar. Itu juga seragam yang ada di perusahaan. Betul. di lembaga Atau itu. di kita ya Bu ya. Di kita di UPN juga Mm-mm. setiap hari apa? Senin, Selasa. itu Ya. pakai Putih atasan hitam. putih, bawahan hitam, ada badge-nya. Nah, kalau untuk mahasiswa juga diatur Bu sebenarnya putih hitam. Cuma beberapa mahasiswa tuh mikirnya, aduh Mas kaku banget. Padahal bisa di mix ya Bu ya. Banyak sekali model-modelnya. Bener, jangan. Fashionable deh. Bener. Apalagi warna hitam putih. Wah, ya kan? gampang banget ya Bu mixnya, Gampang. basic Iya. soalnya. Jadi nggak harus bener-bener kayak anak magang di pom bensin yang pakai kemeja putih hitam bawah doang. Iya. Bisa di mix and match ya Bu. Betul. Belajar mulai pakai blazer. Pakai blazer gitu. warna putih, kemudian mungkin pakai daleman apa warna juga yang cerah gitu ya, Iya. pakai blazer warna putih, bawahan hitam itu kan juga sudah. Itu bisa ya, Bu, ya? Itu bisa. Jadi professional dress ini biasanya dipakai ngantor ya Bu. Iya. Orang-orang kantoran gitu yang memang di kantornya konservatif kayak dulu saya kerja Bu. Iya. Memang agak konservatif secara berpakaian, jadi memang kita diatur betul. Jadi minimal sekali itu kemeja Iya. yang rapi Iya. gitu dan celana bahan yang oke. Makanya teman-teman harus punya ya Bu. Harus punya dasi punya, Nah. kemeja punya, Hmm. jas itu kalau harus punya. Ya. Kalau sudah bekerja loh ya. Ya. Karena apa kalau belum ya? Dulu biasanya kalau kita ada public speaking nih, mereka kadang-kadang sewa. Oh, oke. Kadang-kadang sewa, ya biasa sih ya. Mahasiswa ya, Bu, Karena ya? Mahasiswa nggak Iya. masalah, apalagi pas jauh orang tua ya. Kalau Ya. beli kan yang mana-mana uangnya. Ya. Jadi kalau tidak pinjam ada yang sewa. Betul. Tapi kalau begitu kamu sudah bekerja, usahakan kamu Punya ya, Bu, tidak ya? satu. Kalau Karena ada akan yang acara dipakai Bu formal itu. itu kan mesti ada dress code-nya apa? Pakaian sipil lengkap yang seperti apa sih? Terus ada dasi, ada jas, itu Betul. saja. Dress code-nya bisnis attire, wah harus punya. Betul. Professional dress itu yang tadi kata Bu Onah bilang, mulai dipupuk kebiasaan dress up profesional. Yang pertama tuh professional dress formal ya Bu ya. Formal, iya. Yang kedua Bu, Kan ada juga ketika kita bisnis casual. ya. bisnis casual. Nah, ini kan lebih enak sih. Ada perusahaan yang memang mereka seragamnya itu lebih senang casual. Jadi sesuai dengan kebutuhan mereka. Ya. Oh biasanya startup ya Bu? Oh, iya. Yang Biasanya santai-santai, mereka- Gojek iya, gitu iya. kan. Tapi ada juga perhotelan yang seperti itu. Casual? Karena pengen lebih dekat dengan Oh. konsumen. Soal kita ini sama. Walaupun tetap pakai identitas ya, tapi pakaiannya itu casual. Jadi terlihatan energik, Fresh ya Bu ya? segar fresh. Ya. Hmm. Jadi itu ada beberapa hotel yang di pertokoan di Bromo itu ada mereka memang ingin bahwa
kami adalah hotel yang fresh. Oke, friendly. Jadi Ya, customer serasa di iya, rumah ya, Bu ya? Betul, ada yang seperti itu. Tapi bukan berarti kaosan ya, Bu ya? Nah, ya tidak, karena tetap harus rapi, itu penting ya. Rapi, matching penampilannya itu juga mereka pikirkan. Nah, jadi bisnis casual ini teman-teman nggak berarti kamu casual banget yang kaosan gitu kan, Ya, celana ya. pendek, Ya. enggak. Itu di mall, boleh. Kalau Nah, jalan-jalan, itu di mall. Silahkan itu ya, Mm-mm. tapi tidak di kampus. Betul. Nah, jadi memang beberapa kantor itu biasa kok pakai bisnis casual. Jadi boleh pakai, misalkan kayak saya gini ya, Bu ya? Iya, iya. Atau batik-batik yang lebih fresh, yang lebih casual modelnya itu nggak apa-apa. Yang penting bisa menempatkan diri. Kan Dan banyak sekarang batik yang model Banyak ya, Bu. modern ya, batik modern Mm-mm. abstrak gitu kan juga Betul. banyak. Itu juga cocok. nah, itu tadi bisnis casual. Yang terakhir, Bu, apa nih, Bu? Nah, ini yang kadang-kadang nggak boleh ya. Kampus casual itu memang ada aturan-aturannya. Ya. Sama ketika kita kontrak kuliah, itu Betul. kan ada kan tidak boleh pakai kaos oblong, Mm-mm. tidak boleh pakai sendal, itu kan Mm-mm. bagian dari aturan. Betul. Tidak boleh pakaian didiknya maksudnya kesempitan. Oh lah. Pakaian adeknya dipakai nih ya, jadi sempit gitu. Ya, itu nggak boleh. Kalau ini bukan pakaian adek, Bu, emang perut saya yang yang besar ya. Iya. Nah, kampus casual Itu ini tanda kemakmuran itu. kampus casual ini disarankan jangan dipakai ke kantor ya, Bu ya. Iya. Gitu. Kecuali memang lagi ada kegiatan. Ya, misalnya outbound. Outbound. Atau sedang di kantor kan kadang sekarang ada banyak kantor yang ada tempat untuk nge-gym ya. Nah, itu bisa dipakai pas saat nge-gym. Betul. Tapi setelah itu jangan dilepas nanti enggak. nanti wah bau kemiskinan katanya, bau keringat. Jadi memang kampus casual ini paling dipakai buat outbound tadi atau gathering ya, Bu ya. Biasanya kita gathering juga pakai kaos Iya, gitu, pakai kaos. karena kan kita gerak-gerak. Iya, Tapi betul. kalau untuk kantor jauhin deh kalau bisa. Jangan. Jadi cukup pilihannya professional dress atau business casual. Iya. Menyesuaikan corporate culture ya, Bu Iya, ya. betul. Itu tadi. Nah, tadi kita udah bicara, Bu, yang boleh dipakai apa. Kita kasih tahu sekarang teman-teman mahasiswa di rumah yang nggak boleh dipakai, Bu. Iya, ada beberapa ya. Ini dari bawah dulu ya. Dari bawah dulu boleh. Sepatu di. Jadi jangan Kenapa, pakai Bu? sepatu yang kumal. Aduh. Ya, apalagi kelihatan tidak dicuci lama tuh, jadi aduh, orangnya juga aduh. Nah, ini ada contoh nih. Nah, iya, Bu. Ibu kebetulan dulu ya waktu Iya. kuliah S1 dulu ada dosen mata kuliah bahasa Inggris. Oke, mata kuliah bahasa Inggris. Dosennya sudah sepuh, tapi dia sangat disiplin Iya. dan perfect tampilannya. Iya. Nah, waktu itu semua kalau duduk begitu masuk, yang duduk depan harus perempuan semua. Dan harus segar, pakai Harus lipstick. segar. Pakai lipstick? semua. Padahal waktu itu ya untuk beli lipstick ya uang sakunya nggak cukup. Jadi gimana, Bu? Hemat-hemat. Jadi satu yang bawa paling hanya 1-2, pinjam semua. Sehingga dosennya tahu ini mesti pinjam semuanya karena warnanya sama. Untung Warnanya tidak sama. ada corona dulu ya. Kalau sudah ada, Aduh, nggak boleh. jadi klaster lipstick. Betul ya. Jadi semua harus pakai lipstick. Yang laki-laki ini sering dipanggil ke depan. Mas, depan. Ketika depan, suruh buka sepatunya. Waduh. Dilihat kaos kakinya bolong atau bau. Suruh nyium betul kaos kakinya sendiri. Nah, jadi memang harus hati-hati betul ya. Saya pikir itu mata kuliah bahasa Inggris kok sampai ke sana. Sampai ke sini ya, Bu ya? Tapi ternyata itu tadi cara mendidik tadi dari inner dan kemudian dari outer Sampai juga. cium sampai kaos kaki, Bu? seperti itu. Jadi tidak hanya luarnya saja, tapi dalam juga harus diperhatikan. Kebersihan diperhatikan. Itu kan physically ya. Waduh. Kayak Itu gitu. beneran disuruh cium kaos kaki, Bu? Betul, iya. Jadi kami sudah siap betul gitu. Wangi, Pak. Wangi vanilla blossom. Luar biasa ya gitu. Iya, sampai ke sana. Pokoknya sepatu kumal, waduh, out deh, Bu. Ya, jadi harus yang rapi. Hmm. Paling tidak harus yang mahal, tidak Iya, suruh betul, merek, betul. tapi Hmm. tetap yang bersih rapi. Nah, jadi tolong ya teman-teman, kalau sepatu Converse kalian tuh udah ada noda-noda gitu, sudah lepek-lepek, tolong dibersihkan dulu minimal ya, Bu ya, gitu. Nanti dikira pot jamur, ya kan? Nah, Buat jamur, ya, mushroom. Jamur, mushroom ya. Nah, selanjutnya Bu, selain sepatu kumal, apa Atasnya lagi? nih, Atasnya. nah, celana panjangnya nih. Jangan yang bolong-bolong. Aduh. Ya, yang sobek-sobek. Memang ada juga sih fashion yang begitu ya. Iya. Tapi tidak cocok Nggak di cocok, kampus. Nih pernah betul. nih cerita nih. Apalagi di kantor ya, Bu? Ya, apalagi di kantor nih ceritanya. Ada mahasiswa ibu waktu ujian, ujian itu sedang ujian kan banyak ya satu kelas Iya. itu. Kebetulan karena penuh sehingga tempat duduk pengawas sama yang ujian itu berdekatan. Oke. Nah, ini yang mas-mas nih, yang mas-mas pakai jeans sobek-sobek. Aduh. Aku kan jadi malu. Apalagi waktu itu masih muda ya. Iya. Jadi tak malu banget. Malu. Mas, apa Bu? Tolong itu mau ditutupi. Aku bingung nih. Itu kaki atau kemoceng? Aduh. Karena kelihatan bulu kakinya. Gitu. Bulu-bulu paha Anda ya kan? Iya, kelihatan gitu. Nah, itu real kan. Jadi ya, artinya tidak sopan. Tidak sopan, Nah, betul, tidak Bu. sopan.
Jadi memang beberapa kantor tuh waktu saya ngantor juga dulu Bu, ada yang memperbolehkan pakai jeans. Di tempat kerja terakhir saya di Menko itu, Kamis Jumat boleh pakai jeans. Tapi ya tidak yang bolong-bolong Ya, jangan, teman-teman. Yang oke lah yang kayak gini gitu. Nggak apa-apa pakai jeans di beberapa kantor, tapi nggak bolong-bolong, betul? Betul Tapi sekali. disangka kemoceng. Ya. Bulu-bulu Anda meringsak keluar gitu kan, ingin tampil dia. Jadi tolong dihindari yang bolong-bolong out. Apalagi Bu? Ada atas ya. Atas. Nah atas nih ya baju jadi kaosnya ya Mhm. jangan pakai kaos oblong kan. Karena ada aturannya. Jadi kalau pakai kaos bergerak atau kuliah ya. Ya, polo ya Bu ya. Itu kan ada di aturan ini, aturan kontrak kuliah. Ada kontrak Ya. kuliah, betul. Tidak boleh pakai kaos oblong. Jadi pakai kaos yang bergerak. Minimal polo shirt ya Bu, berapa? Iya, iya. Bagus lagi pakai kemeja. Iya, bagus Iya. lagi tuh, lebih bagus lagi pakai kemeja. Ya, itu cuman tadi pesan ibu tadi jangan pakai baju adik. Yang ketat-ketat ya kan? Ya, Baju kesini. swimming ya kan, renang Anda tidak boleh. Kaos oblong, secinta apapun Anda dengan kaos oblong Anda itu jangan dipakai untuk kantor. Tidak sopan. Out kaos oblong yang udah belel apalagi, tolong langsung dibakar aja ya, mau dihibahkan ke orang lain juga kok nggak sopan gitu, baju belel dikasih gitu. Kita akan latih kalian untuk dress up professionally. Nah, tadi udah tuh apa yang harus dipakai, apalagi yang nggak boleh dipakai, udah kita jelasin. Nah, ini ada tips Bu dari Fauzul ini untuk adik-adik mahasiswa. Apa itu? Satu, tolong perhatikan ketika Anda akan dress up, apalagi ketemu orang-orang yang penting kayak klien, business partner, atau mungkin pemerintah, dress up lah sesuai karakter mereka. Betul nggak Bu? Betul sekali. Ya. Jadi, Sepakat. kalau misalkan ternyata di acara itu tidak ada aturan dress code, bebas, Iya. Anda lihat dulu tamu-tamunya siapa yang akan ketemu Anda, coba sesuaikan dengan karakter mereka. Karena itu cara menghargai mereka. Betul, itu kalau saya mau ketemu Bu Ona, saya akan dress up layaknya Bu Ona dress up gitu. Itu bukti bahwa ada mutual respect ya Bu. Iya, dan itu kan bagian dari diplomasi. Nah, Negosiasi, diplomasi. Iya, kita harus seimbang dong, gitu kan ya. Hmm. Menghargai orang lain. Kebayang kan Bu kalau lagi diplomasi ternyata pakai kaos oblong, Iya. ketemu orang. Tapi pernah ada itu. Oh, Dua masa? negara, iya pernah ada. Yang satu pakai jas, kemudian ada yang satunya rapi pakai batik, tapi satunya pakai kaos oblong. Jadi seperti kalau habis golf gitu. Nah ini kan jadi, ya ketika itu dipotret dalam sebuah majalah gitu ya, nah itu kan menjadi, ya kesannya kan Tumplang ya, jadi Bu. beda. Dan itu kan bahasa diplomasi dari sisi baju. Dari sisi penampilan. baju gitu. Bagaimana Anda bisa Iya. menjadi diplomat yang baik Iya. ketika sama diri sendiri nggak respect ya Bu? Ya, seolah diremehkan. Kan? Seolah diremehkan jadinya. Benar. Itu tadi yang satu ya. Yang kedua, ini yang harus kalian hindari. Menurut saya Bu, tolonglah hindari dalam segala situasi ya untuk pakai aksesoris berlebihan. Ya, nanti kayak tuku. Kayak tol kelontong ya. Jadi yang pas-pas aja ya Bu, proporsional. Yang sesuai yang cik lah. Ya. Cocok. Mungkin kayak high heels nggak boleh ketinggian ya Bu ya. Iya. Terus dari aksesoris lain juga diperhatikan gitu. Tapi aksesoris butuh sebenarnya ya Bu? Ya, untuk pemanis. Untuk pemanis? Pelengkap, pemanis itu. Dan tentu saja kalau bisa aksesoris yang berfungsi. Oke, misalnya Bu. Mesti jam tangan. Oke, Ya, jam tangan. Tapi jangan pakai gelang ya secukupnya lah. Jangan Secukupnya. sampai Kerumpiang banyak sekali itu kan. Nah, ini jadi yang cocok lah. Kalau ngobrol gini ya Bu. Apalagi kalau ngajar. Krunging. Waduh. Ada ini, ada backsoundnya. Ada ya. backsoundnya. Jadi hindari teman-teman aksesoris berlebihan. Dan juga nih mahasiswa kan biasanya punya kaos favorit yang ada tulisan-tulisannya ya Bu ya. Iya, walaupun favorit itu nggak boleh dipakai. Apalagi kalau ofensif ya Bu, Iya. atau nggak sopan tulisannya. Itu tolong dihindari teman-teman kalau untuk pertemuan formal. Kaos-kaos bertuliskan yang agak-agak ofensif atau yang lucu-lucu yang nggak sopan boleh dipakai di rumah aja lah Bu ya. Iya. Karena itu cerminan dari image kita. Benar. Kredibilitas. Ya. Kredibilitas. Kredibilitas. Standar yang harus kalian penuhi Jaga. sebagai seorang profesional. Gitu. Jadi kita pengennya anak-anak humas lulus udah pakai komplit ya Bu? Iya. Outer beauty punya, Betul. inner punya, Harus. kredibel. Wah, Iya. luar biasa. Langsung dipakai di mana-mana kalian itu. Mantap nantinya. Nah, itu tadi obrolan kita di pertemuan kedua ini. Banyak sekali outer beauty yang kita explore gitu, bagaimana caranya dress up properly secara profesional. Nanti minggu depan kita akan explore lebih jauh tentang inner beauty ya Bu ya. Iya. Jadi stay tune terus. Pokoknya jangan bosen ketemu sama Mas Fauzul dan Bu Ona. Oke. Sebelum saya tutup Bu Ona, saya akan kasih wejangan. Wejangan dari Tom Ford. Dia seorang desainer terkenal di Amerika. Dia bilang
dressing well is a form of a good manners. Jadi berdress up dengan baik itu adalah cerminan kepribadian Anda. Setuju nggak? Sangat setuju banget. Karena itu inilah saya, Betul. inilah tampilan saya, Mm-mm. maka orang lain yang menilai. Benar, Ya, benar. Ya. Itu cara kita respect orang lain Ya. dengan tampil secara maksimal dan bagus. Baik teman-teman sampai di penghujung acara. Nggak kerasa ya? Nggak kerasa, Bu. Cepet banget. Cepat banget. Padahal baru tadi buka slide gitu sudah habis. Tapi don't worry, jangan sedih karena kita punya oleh-oleh. Oleh-oleh. Oleh-olehnya Selalu oleh-oleh. selalu ada tugas nanti, jadi cek sepadanya teman-teman. Setelah nonton video ini, kalian juga cek di forum diskusi kalau ada pertanyaan, plus cek nanti tugasnya. Kita akan kasih tugas spesial buat teman-teman semua. Tugas yang menyenangkan. Yang Selalu menyenangkan. Happy buat kalian. Tenang, selalu Juga buat happy. kita semua ya. Pastinya. Kalau gitu, karena udah mau selesai nih, Bu Ona, saya pamit. Oke. Ibu juga pamit. Bu Ona juga pamit. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Yang ketiga besok ya. Ya, yang ketiga. Dadah. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.